Bagaimana cara membuahkan pohon durian bawor usia dini setiap musimnya tanpa mengalami kendala atau sakit pada pohon durian itu sendiri? Baik teman-teman, para sahabat pencinta tanaman durian dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir serta yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat, yaitu utamanya para pecinta tanaman durian. Nah, jadi pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menampilkan pohon durian bawor yang kondisinya lagi berbunga. Seperti yang sudah saya tampilkan ini. Ini adalah pohon durian bawor. Untuk usianya bisa dibilang masih sangat muda sekali teman-teman. Usianya kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi untuk bunga yang dihasilkan untuk pohon durian ini untuk sekarang ini merupakan bunga yang kedua. Jadi untuk musim lalu pohon durian ini sudah pernah menghasilkan buah. Dan buahnya itu lumayan teman-teman. Masih kecil itu sudah bisa menghasilkan buah yang kualitasnya lumayan bagus. Jadi secara fisik untuk pohon durian ini, meskipun kemarin sudah sempat menghasilkan buah, seperti teman-teman lihat, ini kondisinya untuk setiap cabangnya itu masih sangat kokoh sekali, masih sangat bagus sekali teman-teman. Dan ini kemarin bekas buahnya teman-teman di sini. Dan ini tali pengikat buah yang dihasilkan kemarin di sini. Untuk percabangan masih sangat kokoh sekali. Biasanya untuk buah yang dihasilkan pada cabang durian yang kokoh seperti ini, di bagian cabang utama yang besar seperti ini, biasanya untuk kualitas buahnya itu sangat bagus. Untuk isinya biasanya sangat tebal sekali teman-teman, dibandingkan dengan buah yang dihasilkan pada cabang durian yang kecil seperti ini. Dan untuk buah yang dihasilkan pada cabang durian ini nantinya bisa kita maksimalkan itu dengan cara menghilangkan bunga yang ada di cabangnya yang kecil ini, sehingga suplai nutrisinya itu bisa maksimal fokus pada buah durian yang ada pada cabangnya yang besar ini. Jadi untuk caranya supaya pohon duriannya bisa seperti ini, bisa berbuah tiap musimnya tanpa mengalami kendala atau sakit pada pohon duriannya, itu cukup kita lakukan perawatan, yaitu dengan memberikan pupuk nutrisi dengan cara diberikan melalui media tanamnya dan diberikan dengan cara melalui disemprotkan pada seluruh bagian pohon duriannya. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk hasil yang maksimal untuk proses perawatan pohon durian usia dini yang masih sangat muda seperti ini, di saat proses pembentukan buah itu sangat membutuhkan perawatan yang sangat ekstra. Jadi tidak boleh pohon duriannya kekurangan nutrisi. Karena biasanya untuk pohon durian yang masih sangat muda seperti ini, ketika kekurangan nutrisi di saat proses pembesaran buah,
Biasanya setelah buah duriannya habis dipanen, itu setiap cabangnya untuk duriannya akan banyak yang rontok, kering, sehingga lama-kelamaan cabang durian kita itu akan habis teman-teman, dari bawah hingga ke atas. Jadi untuk kerontokan cabang itu biasanya diawali pada bagian bawah. Biasanya untuk kerontokan cabang yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi itu terjadi pada cabang durian yang habis berbuah seperti ini. Jadi untuk proses perawatan untuk pemupukan yang dilakukan itu harus diawali pada saat pohon duriannya belum menghasilkan bunga. Jadi untuk tahap awal proses pemupukan untuk pengisian nutrisi sebagai upaya untuk persiapan nantinya supaya pohon duriannya secara fisik tahan dan kuat di saat proses pembesaran buah, itu kita awali pada saat di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Jadi untuk tahap awal perawatan kita berikan pupuk pada saat awal musim penghujan. Jadi untuk pupuk yang kita berikan di saat awal musim penghujan itu berikanlah pupuk organik dan juga pupuk NPK 1616 berimbang. Jadi pupuknya bisa menggunakan pupuk mutiara, untuk organik itu bebas, bisa menggunakan kue kambing ataupun kue yang berasal dari ayam. Jadi untuk organiknya itu berikan di saat awal musim penghujan secukupnya, tidak boleh kurang. Mungkin usia 4 tahun itu bisa diberikan sebanyak 100 kg. Dan berikanlah kohe yang sudah aman dari patogen-patogen yang membahayakan tanaman. Jadi usahakan sudah difermentasi. Nah, kemudian untuk pupuk NPK-nya untuk usia segini 4 tahun itu bisa diberikan sebanyak 2 kg saja. Itu diberikan pada media tanamnya. Nah, jangan lupa untuk pupuk semprotnya itu diberikan setiap minimal 14 hari sekali, setiap pagi hari. Jadi pupuk yang bisa diberikan adalah pupuk yang mengandung unsur NPK. Jadi pakai pupuk semprot teman-teman. Untuk penyemprotan pupuk teman-teman bisa menambahkan insektisida sebagai antisipasi apabila ada hama pada pohon duriannya. Selain insektisida bisa juga ditambahkan fungisida, obat anti jamurnya bisa sekalian disemprotkan pada saat penyemprotan pupuk. Sehingga kerja yang kita lakukan bisa sekaligus teman-teman. Jadi kita memberikan nutrisi pada pohon duriannya sekaligus melakukan perawatan dan juga pencegahan terhadap hama-hama yang membahayakan pohon duriannya. Nah, setelah kita melakukan perawatan seperti itu, bisa dipastikan pohon duriannya akan sehat teman-teman. Hingga pada akhirnya di saat akhir musim penghujan, kita bisa mempersiapkan untuk pohon duriannya
supaya bisa menghasilkan bunga di saat awal musim kemarau. Nah, jadi untuk pemupukan dan perawatan yang dilakukan di saat akhir musim penghujan itu dilakukan pada saat 1 bulan sampai 2 bulan sebelum datangnya musim kemarau. Jadi perawatan atau pemupukan yang kita lakukan untuk persiapan pembentukan bunga dan buah itu dilakukan pada saat masih ada hujan. Itu dilakukan 1 sampai 2 bulan sebelum musim kemarau. Nah, jadi untuk pupuk yang kita butuhkan pada saat itu tentu berbeda, teman-teman. Untuk pupuk yang digunakan mungkin sama, yaitu pupuk NPK untuk pupuk yang diberikan pada media tanamnya. Yang berbeda hanya persentase unsur hara makro pada pupuk tersebut. Jadi unsur makronya yang berbeda, teman-teman, persentasenya. Jadi biasanya untuk awal musim penghujan itu kita berikan pupuk NPK 16-16 berimbang. Kemudian untuk proses pembentukan bunga dan juga buah, pupuk yang kita berikan adalah pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang lebih sedikit dari kalium dan fosfat. Jadi teman-teman bisa memberikan pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah. Itu sebanyak 2 kg pada media tanamnya. Nah, kemudian untuk media semprotnya, untuk pemberian pupuk dengan cara disemprot, yaitu sama pupuk dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah, dengan durasi penyemprotan sekitar 14 hari sekali. Jadi penyemprotannya rutin dilakukan setiap pagi hari, teman-teman. Dan jangan lupa ditambahkan insektisida apabila diperlukan dan juga fungisida. Nah, kemudian untuk pupuk semprotnya di tahap pembentukan bunga dan juga buah, teman-teman bisa menambahkan pupuk boron tunggal. Itu bisa dicampur sekaligus pada pupuk semprotnya yang mengandung unsur NPK. Atau supaya simpel, teman-teman bisa juga menggunakan pupuk dengan kandungan unsur makro dan juga mikro yang lengkap, yang memang diperuntukkan untuk proses pembentukan bunga dan juga pengisian buah. Jadi teman-teman tidak perlu menakar, tinggal teman-teman mencampurkan pada media air dan disemprotkan pada pohon duriannya. Nah, biasanya setelah kita melakukan perawatan seperti itu, apabila tiba saatnya musim kemarau, pohon duriannya tidak akan memerlukan atau membutuhkan kemarau yang panjang. Biasanya paling cukup sekitar 1 bulan atau 2 bulan, pohon duriannya akan bisa mengeluarkan bunga seperti ini. Nah, jadi setelah pohon duriannya bisa mengeluarkan bunga seperti ini, teman-teman masih bisa melakukan penyemprotan pupuk. Bisa menutrisi dengan pupuk dengan cara disemprotkan pada daun duriannya hingga ke cabang utama dan juga batang pohonnya secara menyeluruh sampai bunga duriannya mekar. Nah, setelah bunga duriannya mekar, teman-teman bisa
menghentikan penyemprotan pupuknya untuk sementara waktu sambil menunggu bunga duriannya berubah menjadi pentil atau sudah berbentuk buah durian. Nah, setelah bunga duriannya berbentuk buah durian yang ukurannya untuk besar buahnya kira-kira sebesar kurang lebih sekitar kepalan tangan atau sebesar telur, teman-teman bisa melanjutkan pemupukan dengan pupuk pengisian buah, yaitu dengan cara disemprotkan. Dan jangan lupa apabila di saat musim kemarau seperti itu, teman-teman jangan lupa melakukan penyiraman untuk memaksimalkan proses penyerapan nutrisi yang kita berikan pada media tanahnya dan juga dengan cara disemprotkan. Jadi untuk penyiraman teman-teman di saat musim kemarau bisa dilakukan setiap 3 hari sekali. Jadi sesuai kebutuhan, sesuaikan dengan ukuran pohon duriannya. Jadi di saat bunga duriannya seperti inilah, pohon duriannya sangat membutuhkan asupan air. Jadi ini masih tahap proses pertumbuhan, proses pembesaran supaya seperti ini. Dan ketika sudah seperti ini, nantinya akan mekar, sehingga baru akan menghasilkan pentil. Jadi di fase inilah proses pemberian air sangat-sangat penting sekali teman-teman. Jadi tidak boleh kekurangan air. Apabila kekurangan air di saat musim kemarau, bisa-bisa pohon bunga duriannya ini nantinya akan gosong. Jadi penting itu teman-teman, jangan sampai kekurangan untuk asupan airnya. Baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah caranya untuk membuahkan atau membungakan pohon durian bawor tiap musimnya tanpa mengalami kendala atau sakit pada pohon duriannya. Jadi bisa diterapkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya setelah share video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah hadir. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa terinspirasi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.